Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi materi menarik banget nih soal Pramuka Garuda. Spesifiknya kita ngacu ke SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017 ya. Nah, misi kita hari ini kita kupas tuntas yuk. Apa sih sebenarnya Pramuka Garuda ini? Ini kan kayak puncak pencapaian gitu ya di Gerakan Pramuka Indonesia, langsung dari sumber resminya. Oke, mari kita langsung bongkar aja. Sumber ini kan semacam panduan internal ya. Jadi, intinya Pramuka Garuda itu apa sih? Iya, betul. Jadi gini, Pramuka Garuda itu sebuah sebutan kehormatan, ya, semacam pengakuan gitu, buat anggota muda Pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, sampai pandega. Tapi, ini bukan cuma naik tingkat biasa loh. Ini buat mereka yang udah berhasil, mencapai standar kecakapan sama karakter tertinggi di kelompok usianya. Jadi, ini puncaknya lah, kulminasi gitu. Menarik. Jadi ada standar excellence ya yang mau dicapai. Nah terus gimana caranya kita ngenalin seorang Pramuka Garuda? Pasti ada tandanya dong ya, di sumber ini disebutin kan soal tanda pengenalnya? Oh, tentu. Ada banget. Tandanya itu cukup khas. Bentuknya segi 5 beraturan, sisinya sekitar 2,5 cm lah. Terus ada bingkai kuning emas. Nah, di tengahnya itu ada gambar Garuda yang ikonik itu. Sayapnya kebuka, terus ada lambang gerakan pramuka di dadanya. Sama ada pita, tulisannya setia, siap, sedia di cakarnya. Wah, simbolis banget itu. Iya ya, penuh makna. Terus saya perhatikan warna dasarnya tuh beda-beda ya. Itu pembeda apa tuh? Betul sekali. Warna dasar ini penting nih buat identifikasi golongan. Jadi, kalau hijau itu buat siaga, usia 7-10 tahun kira-kira. Merah itu penggalang, 11-15 tahun. Kuning buat penegak, 16-20 tahun. Dan coklat tua itu untuk pandega, yang paling senior ya, 21-25 tahun. Oh iya, ada 2 jenis tanda juga. Ada yang tanda asli dari logam, biasanya digantung pakai pita merah putih, nah ini buat upacara resmi. Satu lagi tanda duplikat, ini dari kain, biasanya dipakai sehari-hari di seragam, di dada kiri. Oke, jelas ya soal tandanya. Nah, sekarang nih bagian yang paling bikin penasaran. Syaratnya apa aja? Pasti nggak gampang ya buat dapatin predikat Garuda ini. Wah, jelas nggak gampang. Syarat utamanya itu anggota harus menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum, tapi harus yang tingkat paling akhir di golongannya. Misalnya kalau siaga, ya siaga tata. Kalau penggalang, ya penggalang terap. Nah, setelah dilantik di tingkat akhir itu pun, mereka masih harus aktif lagi. Minimal 2 bulan latihan lagi. Dan yang nggak kalah penting, harus punya sejumlah TKK, tanda kecakapan khusus. Oh, TKK juga ya. Itu kan kayak bukti keahlian spesifik gitu kan? Bisa kasih contoh syarat TKK buat siaga sama penggalang nggak? Bisa dong. Buat siaga nih ya, minimal itu punya 4 TKK dari tiap bidang kecakapan khusus yang ada. Atau ada alternatifnya, minimal punya 10 TKK wajib siaga. Terus, mereka juga harus bisa nunjukin minimal 3 jenis hasta karya atau kerajinan tangan lah. Pernah ikut pertemuan siaga gitu, kayak jambore siaga atau pesta siaga di tingkat kuartirnya. Pernah ikut persari juga, perkemahan 1 hari. Dan ini nih yang menarik, udah harus bisa pakai komputer. Wah, keren ya. Dari siaga aja udah ada syarat bisa komputer. Kayaknya Pramuka memang mau anggotanya melek teknologi ya sejak dini. Terus kalau penggalang gimana? Pasti lebih tinggi lagi dong syaratnya. Nah, buat penggalang, ya jelas standarnya naik. Minimal itu 5 TKK. Tapi ada ketentuannya. Harus ada 2 yang tingkat utama, sama 3 tingkat madya. Jadi ada levelnya di TKK itu. Harus bisa jadi contoh yang baik di lingkungannya. Terus bisa buat minimal 6 jenis hasta karya. Dan ini yang signifikan banget menurut saya. Wajib bisa pakai komputer dan internet. Ditambah lagi, harus mampu berkomunikasi dasar pakai 1 bahasa internasional. Wow, bahasa internasional. Ini nunjukin visi yang lebih luas ya berarti. Nggak cuma soal skill kepramukaan tradisional aja, tapi juga kesiapan buat menghadapi dunia global gitu ya. Kenapa ya menurut Anda kok ada penekanan di internet sama bahasa asing ini di tingkat penggalang? Kalau kita lihat dari tuntutan SK ini ya, kayaknya gerakan pramuka itu melihat di usia penggalang itu kan remaja ya.
Mereka udah perlu dibekali kemampuan buat mengakses informasi global lewat internet dan juga buat berinteraksi, ya minimal dasar lah, melampaui batas negara. Itu kan penting banget di era sekarang. Jadi, Pramuka Garuda itu nggak cuma jago di alam terbuka, tapi juga siap bersaing di rimba informasi global gitu kira-kira. Masuk akal banget sih, sangat relevan ya. Oh ya, sumber ini juga nyebutin sekilas soal proses penilaiannya kan. Ada pengamatan, wawancara, bahkan ada masukan dari teman-temannya juga ya. Betul, penilaiannya itu komprehensif banget. Ada tim penilai khusus, mereka ngamatin perilaku sehari-hari, ada wawancara langsung, lihat portofolio atau catatan kegiatannya, bahkan masukan dari teman sebayanya, dari pembinanya, dari orang tua, guru, itu juga jadi pertimbangan. Jadi 360 derajat gitu penilaiannya. Dan satu hal lagi yang menarik nih dari sumber yang Anda kasih, konsep penghargaan tertinggi kayak Pramuka Garuda ini ternyata ada juga loh di negara lain, punya padanan gitu. Oh ya, wah menarik tuh. Di mana aja contohnya? Bisa sebutin beberapa. Bisa. Misalnya nih, di negara tetangga kita Malaysia, itu ada pengakap raja. Terus di Filipina sama di Amerika Serikat ada Eagle Scout. Itu prestisius banget tuh Eagle Scout. Di Brunei ada pengakap sultan. Kalau di Jepang namanya Fuji Scout. Singapura juga punya, namanya King Scout. Jadi ini nunjukin kalau ide buat ngasih penghargaan puncak prestasi di kepanduan itu, kayaknya udah jadi standar global ya. Semacam best practice gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari deep dive kita kali ini, berdasarkan SK Kuarnas tadi ya, Pramuka Garuda itu adalah simbol pencapaian tertinggi di Gerakan Pramuka Indonesia. Buat mencapainya, butuh penguasaan banyak banget kecakapan, mulai dari dasar kepramukaan, teknologi kayak komputer dan internet tadi, sampai bahasa asing. Plus karakter yang teladan dan dedikasi yang tinggi. Dan ini standar keunggulan yang ternyata diakui juga secara internasional ya dalam Gerakan Kepanduan. Sekali, ini kayak wujud nyata dari moto mereka itu, setia, siap, sedia. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit bahan pemikiran buat Anda para pendengar. Dari semua kualitas yang ditempa buat jadi seorang Pramuka Garuda, ada kesetiaan, kesiapan, keterampilan yang beragam banget, kepemimpinan, sampai kemampuan adaptasi sama teknologi dan globalisasi tadi. Kira-kira nih, kualitas mana sih yang menurut Anda paling esensial, paling penting buat Anda miliki dan asah dalam menghadapi kompleksitas dunia saat ini? Bahkan mungkin di luar konteks kegiatan Anda sehari-hari. Coba direnungkan ya.